Strategi ini mungkin cocok buat kamu yang selama ini trading menggunakan indikator atau fundamental ya, news gitu, berita, tapi hasilnya tetap loss sampai saat ini. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat PCV. Oke, jadi untuk kamu seorang trader atau yang baru belajar, biasanya standarnya adalah belajar menggunakan yang namanya indikator. Kemudian setelah belajar teknikal dengan indikator, upgrade nih ceritanya, naik pengetahuannya dengan fundamental. Jadi kalau ada berita seperti NFP, FOMC yang ada kejadiannya setiap bulan, di mana hasilnya positif, biasanya ikut menguat ya mata uangnya, tapi kejadian di market itu bisa sebaliknya. Begitupun juga dengan indikator. Mungkin kamu sudah ganti-ganti indikator berbagai macam ya, RSI, MA, zigzag, dan banyak lagi. Dan akhirnya mungkin kamu sadar kalau indikator itu hanya terbagi menjadi dua. Yang satu adalah indikator yang delay, contohnya seperti moving average, di mana harganya sudah turun dalam itu ya, jadi turunnya dalam, terus baru moving average-nya itu ada cross, di mana kalau kamu sell ya sebenarnya udah agak telat gitu ya, kecuali untuk trading yang long term jangka panjang, itu mungkin masih bisa masuk ya dengan time frame yang pastinya tinggi juga, misalnya di H1, H4, atau bahkan daily. Kemudian kamu ganti nih indikatornya, misalnya dengan zigzag, fraktal, atau indikator yang langsung munculin sinyal gitu ya, buy, sell. Dan kalau kamu sadar itu adalah jenis yang repaint, artinya contohnya zigzag. Jika sudah terjadi zigzag, misalkan harga turun dalam terus zigzagnya ke bawah, tapi setelah itu beberapa jam kemudian ada yang lebih rendah lagi, itu zigzagnya itu bukan naik ya, tapi langsung buat zigzag yang baru gitu di bawahnya lagi. Maka indikator tersebut masuk dalam kategori yang repaint, termasuk yang sinyal. Kadang ada indikator yang di custom gitu, nggak kelihatan indikatornya, dia cuma tanda panah, buy di sini, sell di sini. Terlihat memang bagus secara histori karena itu adalah repaint. Jadi dia akan menyesuaikan tempat-tempat yang terakhir yang paling bagus. Jadi kalau kamu sudah buy terus dia turun lagi, dia akan muncul lagi sinyal yang baru buy di bawah, tapi yang sinyal sebelumnya itu hilang, padahal kamu sudah entry di sinyal sebelumnya. Jadi hal itu sudah saya pelajari dari tahun 2010, 2011 ya, dimana saya mencoba mencari indikator, mungkin punya banyak banget koleksi indikator, dimana zaman itu memang semua orang itu banyak banget yang haus ilmu. Jadi kita sharing indikator, dan dulu forum di Indonesia itu belum banyak. Jadi kalau belajar itu ke luar negeri, ke forum-forum luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris, kadang bahasa Rusia, kadang bahasa mereka lah. Jadi strateginya juga campur ya, nggak cuma strategi yang di lokal, tapi yang di luar negeri. Oleh sebab itu, akhirnya saya sempat berhenti sejenak di tahun 2012. Karena saya berpikir tidak ada yang namanya holy grail ya di market ya, apalagi marketnya dinamis, ini indikator nggak ada yang sesuai gitu ya dengan keinginan kita. Terus fundamental juga hasilnya kadang rese gitu ya, udah harusnya bagus tuh kita dikecoh dulu dengan marketnya turun dulu baru nanti dia naik gitu kan. Di saat masa istirahat ini justru saya menemukan teknik yang datangnya dari Malaysia. Kemarin ke Malaysia mencari, ternyata memang jarang yang belajar ya, karena memang teknik ini tuh lumayan rumit bagi orang yang sebelumnya belajar indikator dan fundamental tiba-tiba masuk ke dalam dunia yang baru. Karena di sini semua bahasanya berbeda, tapi uniknya adalah di sini nggak butuh news, nggak butuh fundamental, nggak butuh mempelajari indikator sama sekali. Karena yang kita pelajari adalah siapa yang menggerakkan market. Jadi market itu tidak digerakkan oleh indikator. Jadi bukan indikator yang gerakin market ya. Terus di saat news gitu ya, kenapa pergerakan market kenceng? Jadi itu memang sudah sesuai alurnya. Ada penguasa yang menggerakkan market di saat jam tersebut. Ibaratnya zaman dulu The Fed baru megang mic gitu ya, baru salam aja, marketnya langsung gerak kenceng banget. Padahal keputusan atau isi pidatonya aja belum selesai gitu. Terus marketnya udah gerak duluan. Apalagi kalau misalnya geraknya tadi nggak sesuai dengan data forecastnya ya, itu juga unik kan seharusnya. Nah di sini kita melihat market itu jadi tidak melihat news lagi, kita benar-benar melihat kondisi marketnya, siapa yang sedang menguasai marketnya. Jadi kita menandai ciri-ciri dari penguasa market ini. Memang bahasanya agak berbeda. Jadi seperti contohnya laut tenang, itu adalah kondisi market yang sideways kecil-kecil. Kemudian biasanya akan muncul yang namanya candle besar. Kalau di sini kita nyebutnya candle bank ya, karena kalau di forex yang menguasai rata-rata adalah bank.
Ini bukan sekelas bank-bank biasa, tapi bank yang menguasai market. Contohnya BOJ, Bank of Jepang, terus kemudian ada BOE, Bank of Eropa, dan tentu saja The Fed ya, bank penguasa di Amerika. Jadi mereka lah yang kita catat ciri-cirinya seperti apa. Makanya di sini cocoknya untuk orang yang memang mereka suka meneliti gitu ya, suka melihat pola yang sama. Ini cocok banget karena di sini kalian akan diberikan pancingnya ya. Jadi bagaimana cara mancingnya semua diajarin, tidak langsung dikasih ikannya. Di sini kamu harus pelajari sendiri berdasarkan pengalaman sendiri. Kamu catat sendiri sehingga nanti hasilnya kamu akan yakin. Oke, jadi di bulan Agustus nanti kita akan belajar bareng selama 1 bulan untuk kamu yang mau join nih. Jadi saya mengundang kalian, siapapun boleh bergabung dan semuanya free ya. Kita belajar bareng-bareng di sana. Untuk kamu yang mau join nanti bisa langsung hubungi admin. Jadi ada 2 adminnya di bawah ya. Silahkan hubungi admin 1 dan admin 2. Kamu bisa menghubungi via Telegram atau menggunakan WhatsApp juga bisa. Oke, untuk kamu yang tertarik, jadi langsung aja setelah nonton video ini karena Agustus kita sudah mulai ya. Supaya kamu nanti nggak ketinggalan materi belajarnya. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Wis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.